Hari ini kita akan berbincang-bincang dalam tema sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 12 tentang RPJPD Tanah Laut 2025-2045. Luar biasa. Ini akan menggambarkan tanah laut ini mau dibawa kemana 20 tahun yang akan datang gitu. Betul. Akan tergambar wajah tanah laut ya 20 tahun ke depan dalam RPJPD ya. Dan saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa RPJPD ini adalah rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dibuat di tahapan awal sebelum nanti ada RPJMD dan sebagainya ya Pak Aprija. Nah, untuk lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan RPJPD dan apa misi-misi yang akan yang termuat di dalam RPJPD, berikut kita dengarkan penjelasan dari Pak Aprija. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bunda Nelly. Siap. Bang Iwan, para pendengar sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sampaikan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sehat juga buat pimpinan-pimpinan daerah kita, mudah-mudahan selalu amanah dalam mengemban kepercayaan dari rakyat tanah laut. Amin. Baik, terkait dengan RPJPD, alhamdulillah para pendengar sekalian bahwa RPJPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2045 telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Tanah Laut nomor 12 tahun 2024 pada tanggal 8 Oktober kemarin, Bu. Setelah melalui rangkaian penyusunan yang panjang, kurang lebih 1 tahun. Kalau saya tidak salah, ada di radio ini pada bulan November tahun 2023. Sekarang bulan November kembali gitu. Waktu itu menyampaikan kisi-kisi dan rancangan awal RPJPD juga. Sekarang sudah jadi perdanya. Ya, kita sangat berterima kasih sekali baik dengan pimpinan daerah maupun dengan para anggota DPRD yang tergabung dalam pansus RPJPD kemarin melalui pembahasan yang panjang. Pada tanggal 8 Oktober, Perda kita sudah resmi dinyatakan di lembaran daerah Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah. Baik, terkait dengan substansi Perda 12 tahun 2024 ini, kami di Bapeda sebagaimana menindaklanjuti dari Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah, diamanatkan bahwa dalam salah satu pasal menyatakan pemerintah daerah wajib menyusun dokumen RPJPD ini 6 bulan sebelum RPJPD yang sebelumnya itu berakhir. Selesai, iya. Betul. Nah, kemudian adanya instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2023 yang mengamanatkan bahwa RPJPD tahun 2025-2045 di seluruh Indonesia baik itu kabupaten maupun provinsi harus selesai sebelum bulan Desember tahun 2024. Nah, jadi sesuai dengan amanat yang kami terima tersebut, salah satu uraian tugas Bapeda adalah mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Nah, memang substansi Perda kita ini, Bu, isinya itu sudah kita sinkronkan antara rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka panjang provinsi Kalimantan Selatan. Adapun isi dari Perda RPJPD itu secara umum dapat digambarkan bahwa visi Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2045 adalah tagline-nya Tanah Laut Maju Sabarataan 2045. Ini menyamai dari tagline-nya RPJMN, yaitu Indonesia Emas 2045. Visinya adalah visi kabupaten kita, bumi tuntung pandang yang maju dan berkelanjutan. Nah, dari visi tersebut dapat kami jelaskan bahwa
seperti yang disampaikan tadi bahwa Tanah Laut Maju Sabratan 2045 itu merupakan tagline yang menggambarkan bahwa tahun 2045 semua sektor di semua wilayah Kabupaten Tanah Laut tidak ada lagi yang tertinggal, iya. Dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Tanah Laut. Kemudian makna dari visi di kata-kata Bumi Tuntung Pandang itu adalah kearifan lokal Kabupaten Tanah Laut yang terkandung di dalam slogan Kabupaten Tanah Laut, yaitu Bumi Tuntung Pandang. Karena kewajiban dari pemerintah baik itu provinsi maupun kabupaten kota harus memasukkan kearifan lokal di dalam visi RPJPD daerahnya masing-masing. Jadi artinya tidak dipakai kata tanah laut maju berkelanjutan begitu ya. Tidak. Tapi dipilih Bumi Tuntung Pandang. Iya, untuk mensinkronkan bahwa ini adalah kearifan lokal. Oke, lanjut Pak. Nah, kalau maju dan berkelanjutan ini adalah sekarang menjadi tujuan dari RPJMN kita. Maju dan berkelanjutan wajib dimasukkan di dalam visi baik itu provinsi maupun kabupaten kota seluruh Indonesia sesuai dengan tagline-nya RPJMN kita, Indonesia Maju, Indonesia Emas tahun 2045. Maju itu mencerminkan harapan Tanah Laut menjadi daerah yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi maju, infrastruktur, teknologi yang canggih relatif dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu juga mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi pada sektor-sektor ekonomi potensial untuk mencapai kesejahteraan dan berkelanjutan bagi masyarakat yang tetap terbuka pada persaingan di tingkat nasional maupun internasional. Itu makna majunya, Bu. Kemudian makna berkelanjutannya adalah memiliki konsep pembangunan secara sadar dan terencana, memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Itu makna berkelanjutannya. Kemudian disampaikan juga bahwa di dalam perda ini ada 8 misi. Ini sama semua, nasional pun ada 8 misi, kemudian Provinsi Kalimantan Selatan juga ada 8 misi. Mungkin secara umum digambarkan bahwa ke-8 misi di RPJPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2045 adalah yang pertama, transformasi sosial melalui SDM yang unggul dan berdaya saing. Yang kedua, transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, transformasi tata pemerintahan yang responsif. Yang keempat, keamanan daerah yang tangguh, demokrasi yang substansial, dan ekonomi daerah yang stabil. Kemudian misi yang kelima adalah pemantapan ketahanan sosial masyarakat dan budaya. Misi yang keenam adalah pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas. Yang ketujuh, sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan merupakan perwujudan pembangunan yang berkesinambungan, artinya yang berkelanjutan. Nah, dari visi dan misi ini semua ada sasarannya yang bisa diukur. Kalau visi itu ada 6 sasaran, ada 5 sasaran visi. Yang pertama adalah peningkatan pendapatan per kapita. Yang kedua, pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, kepemimpinan daerah di tingkat nasional yang meningkat. Selanjutnya, peningkatan daya saing sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission. Nah, sedangkan di misi, mungkin di misi ini nanti tidak disampaikan secara detail karena banyak. Misi kita ada 8, sasaran pokok pembangunan kita 8, arah pembangunannya ada 17, dan indikator utama pembangunannya ada 38. Yang sebenarnya yang wajib di tingkat nasional dan provinsi adalah 45, tapi karena kita di kabupaten kota ini terbatas kewenangannya,
menjadi hanya 38. Tapi 38 itu apa namanya tuh, ada anak tangganya lagi, Bu. Oh, berarti ada Iya, sub-subnya ada lagi subnya. begitu. Sub-subnya. Oke. Ada subnya. Jadi sebenarnya dari 38 itu ada 53 indikator utama pembangunan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2045. Nah, mungkin itu gambaran secara singkatnya terkait substansi Perda 12 tahun 2024 yang sudah diperdakan pada tanggal 8 Oktober tahun 2024 bulan yang lalu. Mungkin itu. Ya, baik. Ya, kalau kita mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Aprijal, tentu kalau bagi masyarakat mungkin masih belum begitu memahami begitu ya Pak Aprijal. Karena masih umum ya. Ya, karena masih umum. Nah, kita akan mendengarkan juga nih Pak Aprijal. Ini kan rencana pembangunan jangka panjang daerah ya, 20 tahun begitu. Nah, meskipun mungkin Bapeda sudah mengahlinya mungkin di bidang itu, tapi tentu saja dengan perkembangan zaman, kemudian dengan pergantian pemerintahan dan lain sebagainya, tentu saja ada mungkin perubahan-perubahan, ada hal-hal yang mungkin harus disikapi. Apa yang menjadi dasar dari tim penyusun dan penetapan substansi yang ada dalam RPJPD ini sehingga bisa nanti dipakai atau bisa nanti disinkronkan dengan kondisi daerah kita selama 20 tahun. Arah pembangunannya, Bu ya. Iya. Jadi begini, penyusunan RPJPD dilaksanakan berbarengan dengan penyusunan RPJMN dan penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, untuk sekarang kebijakan dari pemerintah pusat bahwa indikator pembangunan itu harus sama semuanya. Jadi mengerucut ke atas. Nah, itu dia ya. Jadi sudah disusun oleh Bappenas rancangan awal RPJMN itu kita wajib mempedomani baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Makanya ulun sampaikan tadi kita menyusun kalau visi itu sesuai kearifan lokal masing-masing dengan memasukkan kata maju dan berkelanjutan. Wajib tetap itu. Harus ada itu ya. Paten ya. Iya. Yang kedua misi wajib 8. Kita keluar dari area politik, pokoknya sekarang misi itu wajib 8. Apakah ini sama dengan asta citanya presiden ke-8? Asta cita itu betul. visi misi presiden ke-8 kita kan ada 8 dengan asta cita. Iya. Jadi misi wajib 8. Kemudian yang disampaikan tadi bahwa arah pembangunan itu wajib 17. Mengacu ke tanggal kemerdekaan kita. Kemudian indikator utama pembangunan yang ulun sampaikan tadi sebenarnya itu wajib 45. Tapi karena kabupaten kota itu terbatas kewenangannya sehingga Kabupaten Tanah Laut hanya bisa memasukkan 38 indikator utama pembangunan. Dari 45 yang dihendaki gitu ya. Tapi itu masih kepalanya. Kalau diturunkan lagi sebenarnya kita ada 53 indikator utama pembangunan. Nah, terkait kalau ada perubahan seperti apa? Kalau ada perubahan, jadi di batang tubuh Perda itu sudah kita siapkan juga, Bu. Artinya kalau tidak ada kejadian luar biasa, kejadian politik yang luar biasa, sampai 2045 indikator utama pembangunan kita itu tetap tidak akan berubah ya. Cuman yang berubah itu adalah targetnya. Target baik itu target 5 tahunan maupun target tahunan yang ada di dalam RPJMD nantinya. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kalau itu di luar dari kewenangan kita, artinya ada kejadian luar biasa atau kondisi politik yang luar biasa sehingga mengakibatkan ini berubah, harus dirubah. Di Perda kita pun sudah kita siapkan ada namanya pasal peralihan. Pasal peralihan itu
baik visi, misi maupun arah pembangunan dan indikator utama pembangunannya bisa berubah dengan kondisi yang 1, 2, 3, 4 selanjutnya. Kondisional Sudah ya. kondisional. Ya, yang menjadi ini Pak Aprijal, kita kan belum belum mempunyai pimpinan Ya, yang betul. definitif begitu. Nah, sedangkan RPJ PD kita sudah tersusun begitu dengan visi dan misinya. Betul. Nah, ketika nanti pimpinan yang baru mungkin punya visi misi yang lain, ini strategi kebijakan gitu ya. strategi kebijakan yang lain, ini bagaimana kita mengakomodirnya? Baik Bu, ini menarik Bu. Ya. Sudah ditanyakan di beberapa kesempatan juga. Oke. Jadi setelah visi misi ini Perda RPJPD Kabupaten Tanah Laut ini sudah memasuki tahap akhir, di rancangan akhir, kita Bapeda kemarin diwajibkan juga menyusun namanya RPJMD teknokratik atau teknokratik RPJMD berdasarkan rancangan akhir RPJPD. Nah, rancangan teknokratik RPJMD ini nanti akan kita sampaikan ke KPU sebagai bahan bagi pasangan calon untuk menyusun visi misinya. Jadi visi misi yang disusun oleh pasangan calon itu tidak akan keluar dari RPJPD ini. Artinya kita sudah memberikan pagar. Iya, Sudah begitu. memberikan pagar. Oke. Pada bulan September minggu terakhir kalau tidak salah, itu kami menyampaikan teknokratik RPJMD pada tahap pembangunan 1 di RPJPD ke KPU sebagai bahan bagi pasangan calon untuk menyusun visi dan misinya pada Pilkada tanggal 27 November 2024 ini. Jadi visi misi itu tidak akan keluar dari dimungkinkan ya tidak akan keluar dari visi misi di RPJPD ini begitu. Sudah ada visi ya. Iya. terkait dengan mungkin ada pemikiran, ada ide, ada janji politik inovasi, misalnya. ada Nah, politik iya, dari ini bagaimana ini? pasangan calon itu nanti kita masukkan. Kalau memang itu harus menjadi indikator utama pembangunan akan kita tambahkan. Tapi kalaupun itu bukan menjadi indikator utama pembangunan, bisa kita nanti masukkan di program unggulan, proyek strategis, ataupun apalah namanya nanti yang kira-kira visi misi yang dibuat oleh pasangan calon pada saat pilkada itu bisa memenuhi dari janji-janji beliau-beliau tersebut. Kalau indikator utama yang sudah kita susun di RPJPD ini sudah termuat di teknokratik RPJMD. Jadi mau tidak mau visi misi yang disusun juga menyesuaikan dengan teknokratik RPJMD yang dalam penyusunannya menyesuaikan dengan visi misi di RPJPD 2025-2045 seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Ya. Artinya kalau kita menerawang nih, kita menerawang kan ya 20 tahun yang akan datang gitu. Ya, tidak akan dimungkinkan untuk ada perubahan dalam RPJPD ini meskipun adanya pimpinan yang definitif seperti itu, Pak. Karena tadi sudah disampaikan kisi-kisi atau garis besar dari visi misi kita begitu untuk menjadi visi misi dari pasangan calon. Nah, visi misi pasangan calon itu nanti masuknya di RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, rencana pembangunan nanti terserah visi misi kabupaten kita 5 tahun yang akan datang itu apa. Terserah dari menyesuaikan visi misi yang ada di KPU seperti yang disampaikan oleh para calon kepala daerah. Tapi indikatornya itu wajib mengikuti dari indikator yang di visi misi RPJPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2045. Oke, kalau kita sudah mendengar nih ada debat ada debat penyampaian visi misi begitu. Menurut Bapeda sendiri, Pak Aprijal, yang disampaikan pada debat kemarin begitu, ya, apakah ada yang melenceng atau mungkin berubah atau mungkin berbeda dari isi dari RPJPD kita yang sudah ditetapkan ini? Kalau menilai sekilas tidak ada yang berbeda. Siap. Tidak ada yang berbeda. Alhamdulillah. Karena jadi begini,
di dalam pengukuran indikator pembangunan itu ada dua namanya. Yang pertama indikator makro pembangunan nasional dan indikator utama pembangunan. Nah, indikator makro pembangunan nasional ini sama semua, Bu. Oh. Sama semua, yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran terbuka, kesenjangan di Gini rasio, dan gas rumah kaca. Ini sama semua. Se-Indonesia itu sama. Jadi memang tujuan negara kita itu memang yaitu menihilkan kemiskinan, kemudian ekonomi meningkat, kemudian tidak ada pengangguran, itu sama semua. Jadi memang membungkusnya aja lagi yang berbeda-beda. Umpama yang calon satu nanti pengentasan kemiskinannya melalui dengan BLT. apa? Ya. Yang kedua pengentasan kemiskinannya melalui pemberdayaan atau pelatihan. Nah, jadi kalau tujuan itu sama semua. Ada yang disampaikan tadi bahwa kita mempunyai indikator pembangunan nasional, itu semua ada karena semua akan menuju ke sana dan semua segaris lurus dengan indikator pembangunan yang ada di pemerintah pusat. Jadi begitu. Seperti itu ya. Oke, alhamdulillah. Sampaikan lagi bahwa di RPJPD kita tahun 2025-2045 itu ada 4 tahap. Tahap pertama itu 2025-2029. Tahap kedua 2030-2034, tahap ketiga 2035-2039, dan tahap terakhir atau tahap 4 adalah 2040-2045. Nah, untuk tahap pertama dari tahapan RPJPD kita itu adalah tahapan penguatan. Penguatan maksudnya apa nih Pak? Penguatan sektor-sektor ekonomi, infrastruktur dasar, pendukung ekonomi masyarakat, serta penguatan SDM yang unggul dan berdaya saing. Tahap kedua adalah tahap percepatan. Yaitu pada akselerasi ya. Betul, 2030-2034. Intinya bahwa di tahapan percepatan ini adalah percepatan penguatan sektor-sektor ekonomi. Kemudian infrastruktur, pendukung ekonomi masyarakat, percepatan penguatan SDM yang unggul dan berdaya saing, serta pemantapan daya saing daerah dalam pelaksanaan transformasi ekonomi berkelanjutan. Tahap ketiga adalah tahap perluasan. Tahap perluasan juga difokuskan ke sektor ekonomi. Serta pembangunan di segala bidang dalam mendukung pencapaian visi jangka panjang tanah laut Provinsi Kalsel dan visi Indonesia Emas tahun 2045. Nah, tahap terakhir adalah pencapaian visi hingga bisa terwujudnya visi tanah laut sebagai bumi tuntung pandang yang maju dan berkelanjutan di tahun 2045. Nah, jadi ada tahap-tahap ini. Tahap-tahap ini nanti akan kita susun dan dimasukkan ke dalam RPJMD 2025-2029. Kita kombinasikan dengan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih nantinya, Bu. Oh, seperti itu ya. Rumit ternyata ya. Rumit sekali. Hanya orang-orang yang ahli yang bisa ya. Apalagi ini pekerjaan menerawang gitu ya. 20 tahun, 5 tahun yang akan datang gitu. Bagaimana upaya kita untuk dapat Bapeda sendiri untuk dapat mensinkronkan ya dengan kondisi. Kita tahu ya Pak Aprijal, kondisi ekonomi kita, kemudian kondisi negara kita, apalagi dengan globalisasi gitu ya. Tentu ada nanti perubahan-perubahan atau gejolak-gejolak yang tidak bisa kita prediksi. Nah, ini untuk mengakomodir dan mengatasi hal-hal nanti yang akan terjadi seperti itu. Bagaimana kita mensinkronkan dengan RPJPD kita? Nah, makanya dokumen perencanaan itu ada tingkatannya. Yang pertama jangka panjang, untuk 20 tahun. Yang kedua jangka menengah 5 tahun. Yang ketiga adalah yang tahunan dalam RKPD. Nah, biasanya kalau ada kejadian yang seperti kita COVID kemarin. Iya betul, COVID, banjir begitu maksud saya ya kan. Iya, itu kan tidak bisa diprediksi tuh. Iya. Itu indikator pembangunan RPJMD kita tidak berubah. Tapi
di indikator pembangunan yang tahunannya saja yang kita berubah. Yang targetnya umpama asalnya 4, karena ada kejadian luar biasa COVID, maka target pembangunannya diturunkan umpama jadi 1 saja. Tapi untuk yang 5 tahunnya tetap nanti kita kejar di tahun selanjutnya. Nah, kalau memang ada kejadian politik luar biasa di nasional, ya mau tidak mau RPJPD ini bisa berubah, karena kan yang tidak bisa berubah itu cuma Quran dan hadis saja. Betul, iya. Tapi ini sudah disiapkan juga baik tingkatnya nasional, provinsi maupun daerah. Kita menyiapkan namanya kalau di Batang Tumbuh itu ada pasal peralihan. Pasal peralihan itu bisa mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu indikator utama pembangunan maupun target-targetnya. Makanya target-target yang ada di RPJPD ini pun kita harus linear ke atas. Kalau target pertumbuhan ekonomi di nasional itu 8, umpama 8, di daerah itu tidak mungkin kurang dari 8. Karena kalau ada daerah yang kurang dari 8, berarti ada target nasional yang tidak terakomodir begitu ya. Seperti itu. Nah, jadi sama pengentasan kemiskinan. Kalau melihat target yang ada di RPJPD, baik itu kabupaten kota, provinsi maupun nasional, memang ini adalah target-target mimpi kita. Di 2045 ditargetkan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut itu 0,2%. Ya. Kalau saat ini? Saat ini kita masih 3%-an. 3,74%. 0,2% itu kalau jumlah penduduk kita 500.000, itu hanya 100 orang saja yang miskin. Setanah laut begitu ya. Tanah laut. Makanya diprediksi seperti itu. Diprediksi seperti itu. Dan penentuan target pun kita tidak asal menulis target kita mau sekian tidak. Nah itu dia ya. Bagaimana kita dapat meletakkan target itu? Semuanya dilaksanakan dalam rapat koordinasi teknis pembangunan namanya. Nasional mengumpulkan provinsi, menulis target-target, provinsi mengumpulkan kabupaten kota untuk menyusun target-target. Jadi target yang kita susun ini bukan semau-mau kita menulis, ini sekian, tidak. Ada perhitungan atau ada rumusnya begitu? Ada rumus dan linear. Ada rumus dan linear. Karena kita tidak mungkin target kita lebih rendah dari provinsi ataupun lebih rendah dari pusat. Kalau kabupaten kita ini lebih rendah dari provinsi dan pusat, maka target yang ada di provinsi maupun target yang ada di pusat tidak akan tercapai. Nah, seperti itu. Seperti itu. Oke. Artinya daerah mempunyai beban lebih tinggi ya? Kalau beban sama aja sebenarnya. Karena melihat kan target itu dilihat juga dari kecenderungan kita umpama 20 tahun yang lalu. Pertumbuhan ekonomi kita dilihat, kemiskinan kita dilihat. Evaluasiin dulu ya. Iya, betul. Kalau ekonomi kita sekarang umpama 5%, tahu-tahu 2026 di target 8% kan tidak mungkin. Pasti dipelajari juga, makanya itu semua dibungkus dalam rapat koordinasi teknis pembangunan. Kalau kita kemarin dikoordinir oleh Bapeda Kalimantan Selatan dan Bapeda Kalimantan Selatan rakortek banknya ke pusat, seperti itu. Jadi tidak sembarang kita naruh maunya sekian tidak. Tidak. Samping itu juga kita kan dibantu sama akademisi. Kemarin dari UGM membantu kita untuk menyusun tahapan-tahapan LPJPD maupun indikator-indikator mana yang kita pakai di Kabupaten Tanah Laut. Nah, ya itu tadi yang ingin saya tanyakan, karena ini adalah sebuah perencanaan pembangunan yang jangka panjang ini. Siapa saja yang terlibat selain daripada SKPD mungkin ya yang terlibat di dalam penyusunan RPJPD ini begitu? Akademisi tadi ya. Kemudian kita kan eksekutif dan tentu juga legislatif. Karena ini bentuknya perda, jadi kemarin kita lumayan panjang pembahasan dengan pansus dalam hal menentukan tahap mulai dari visi, misi sampai ke tahapan pembangunan. Itu semua kemarin lebih kurang
2 bulan kita. Iya, Bersama Pansus iya. 4 DPRD. Meskipun kalimatnya hanya nggak nyampe 1 kilan gitu ya. Iya, tapi pembahasannya ya. Iya. Karena memang makna yang terkandung Betul. di dalam kata-kata itu ya Pak Aprijal yang harus kita perbincangkan. Oke, baik. Nah, tanah laut adalah daerah yang berkembang. Kemudian ada pertambangan, ada perkebunan, ada industri dan sebagainya di tanah laut, Pak, yang notabene mungkin nanti akan banyak mungkin mobilitas penduduk yang akan atau mobilitas orang yang akan datang di Pleiahari di Kabupaten Tanah Laut gitu. Baik dalam sebagai pekerja, sebagai investor dan penduduk mungkin yang menetap di tanah laut begitu. Yeah. Nah, lalu dengan kondisi seperti ini nanti sasaran dan target pembangunan kita seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Aprijal yang sudah termuat di dalam RPJPD ini. Nah, apakah nanti memungkinkan untuk dapat tercapai secara paling tidak mungkin lebih dari 50% begitu atau bagaimana nantinya? Jadi, Dengan menyikapi itu maksud iya. saya. Kalau di dokumennya yang dokumen tercetak, Mhm. dokumen tercetak ada namanya di bab 2 itu gambaran umum. Ya. Nah, jadi gambaran umum daerah itu semua kita masukkan di situ. Kemungkinan begitu ya, Kemudian- iya. Kemudian kondisi sekarang Mhm. dan proyeksi yang Yang akan datang betul, oke. Oh, peluang dan potensi ya. Ya. Terkait dengan penduduk itu sudah diproyeksikan Oke, juga. iya, Tanah baiklah. laut itu sampai dengan 2045 itu berapa proyeksi Oke. pertumbuhan penduduk? Betul. Nah, Ya. nah, makanya di situ dengan proyeksi pertumbuhan penduduk tentu ada proyeksi-proyeksi lainnya. Mhm. Jumlah rumah sakitnya berapa? Betul ya. Nah, itu dia tadi yang ingin musuhnya saya. berapa, Oke. sekolahnya berapa, gurunya berapa. Itu Oke. kalau di dokumen yang tercetak itu Mhm. semua ada. Oke, Semua iya. sudah Saya khawatir tadi, diproyeksikan. iya, itu Semua dia. sudah Iya, diproyeksikan. Nah, itu berarti akan tidak ada kendala ya ketika Iya. mungkin kita akan terjadi lonjakan tambahan penduduk Iya. baik karena kelahiran, baik karena kedatangan Iya, gitu ya. betul. Iya, tidak akan menjadi kendala gitu. Oke. Nah, lalu Pak Aprijal, tadi di tahap pertama kita misi kita adalah percepatan ya. Betul. Penguatan. Nah, indikator penguatan ini pesan-pesannya tuh seperti apa Pak Aprijal? Penguatan itu hanya tahap-tahapan saja bahwa di Menyusun 2022 dasar maksudnya? Oke. 2025 2029 itu bahwa kita menyusun indikator dan target itu fungsinya untuk menguatkan, untuk penguatan, kemudian untuk percepatan, perluasan dan pencapaian misi. Nah, itu nanti tergambar di indikator utama pembangunannya melalui target. Oke. Nah, target. Makanya di dokumen tercetak itu ada target kita. Target namanya target 2025-2029. Kita bandingkan dengan baseline di tahun 2025. Makanya angka target untuk 2025-2029 itu tidak terlalu tinggi karena kita masih di tahap penguatan. Nah, beda nanti ketika kita di tahap percepatan, perluasan maupun pencapaian misi itu targetnya sudah tinggi sekali. Nah, nanti dalam rangka mencapai target penguatan ini, itulah fungsinya nanti RPJMD yang 5 tahunan yang akan kita susun berbarengan dengan pelantikan bupati dan wakil bupati nanti. Oke. Nah, itu kita susun targetnya per tahun itu untuk mencapai tahapan pembangunan penguatan yang 2025-2029. Jadi seperti itu. Oke. Rangkaiannya Rangkaiannya iya betul. Nah, iya, ini yang masih agak kabur ya Rekan Iwannya. Oke, dapatkah dijelaskan nih Pak Aprijal? Ini kan berarti dalam pemikiran saya nih dari penguatan, percepatan, perluasan dan pencapaian itu akan berubah program-program pembangunan kita. Program lah istilahnya ya, kegiatan begitu. Tentu seperti itu ya Pak. Ya, nah, betul Bu. Bagaimana kita mulai dari misalnya satu program
di percepatan di penguatan program ini nanti akan berada di percepatan harus seperti apa? Nah, jadi tahapan-tahapan ini nanti akan diterjemahkan di dalam RPJMD per 5 tahunan. Nah, ketika kita di tahapan penguatan, maka RPJMD kita jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi. Kalau indikator utama pembangunannya sama, tapi targetnya jangan terlalu tinggi. Tapi kan ini percepatan tadi, Pak. Iya, disitulah program-program itu nanti termuat, Bu. Karena RPJPD ini belum berbicara masalah program. Program itu berbicaranya di RPJMD nantinya. Kalau sudah berbicara kegiatan, subkegiatan itu berbicaranya di tingkat RKPD. Nah, jadi program-program dalam mencapai yang tahap percepatan ini bisa jadi berubah nanti ketika di tahapan perluasan atau penguatan. Nah, berubahnya itu nanti diterjemahkan di dalam RPJMD periode yang kita susun. Seperti itu. Secara realnya mungkin bisa dicontohkan. Ya, contoh realnya ya betul. Umpama di indikator utama pembangunan kita, kalau yang secara real mungkin yang kelihatan saja lah. Betul. Yang kelihatan saja. Yang berhubungan dengan infrastruktur saja yang agak mudah. Boleh. Terlihat fisiknya ya. Umpamanya perbaikan, misalnya anggaplah sarana prasarana jalan misalnya. Nah, usia harapan hidup. Usia harapan hidup. Oke. Harapan hidup. Nah, ketika di tahapan penguatan, target usia harapan hidup kita hanya 76 tahun dari baseline kita 75 tahun. Jadi 75 tahun itu kita di 2025 usia harapan hidup Kabupaten Tanah Laut ini sudah 75. Ketika di tahapan penguatan kita hanya menargetkan 76. 76. Nah, artinya di sini hanya satu bergeser ya? Iya, hanya bertambah 1 tahun. Dengan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup itu menurun dari baseline 2025 dan baseline 2025 ke tahap penguatan di 2025-2029. Nah, artinya di sini di tahapan penguatan ini sebelum kita meloncat ke tahapan kedua percepatan, kita harus menyiapkan infrastruktur umpama rumah sakit, kemudian termasuk juga puskesmas, kemudian pustu kita siapkan di tahapan penguatan ini. Nah, nanti untuk mencapai di tahapan yang kedua 2030-2034 itu naiknya sudah agak tinggi. Sudah agak tinggi karena kita sudah menyiapkan penguatan di tahap pertama. Tapi mungkin itu tidak ke infrastruktur lagi, tapi ke SDM-nya. Karena kita infrastruktur sudah kita penuhi di tahapan percepatan. Tinggal SDM-nya kita penuhi di tahap kedua. Baik SDM pengelola pelaksana, baik juga SDM sasaran. Betul. Nah, itu nanti diterjemahkan semua di dalam RPJPD yang 5 tahunan. Seperti itu gambarannya, realnya. Iya, betul. Kalau Bunda menyatakan apakah programnya berubah, kalau RPJPD belum berbicara masalah program, hanya indikator pembangunan untuk 20 tahun ke depan dan targetnya. Nanti program ada di RPJMD yang akan kita susun. Iya, artinya ketika nanti pada tahapan penguatan, percepatan, perluasan dan sebagainya itu program dari kita itu berubah, ya tidak mempengaruhi kepada RPJPD. Tidak. Siap. Baik, kita ke suara pendengar. Ada rekan Hasmi di Plehari. Selamat pagi, rekan Hasmi. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi dalam waktu yang akan datang untuk kemajuan tanah laut? Kan sekarang banyak akses jalan dibangun antar kabupaten yang tidak melewati tanah laut lagi. Otomatis ini akan berdampak dengan ekonomi masyarakat dalam segala hal dan lainnya.
Nah, bagaimana strategi kita menyikapi hal ini? Seperti itu. Baik. Terima kasih rekan Hasmi di Plehari. Bagus ini pertanyaannya. Jalannya juga viral sekarang ya. Iya. Langsung ya. Yap. Terima kasih Pak Hasbi di Plehari terkait dengan beliau ini memikirkan kondisi ekonomi. Kalau sekarang ada jalan ya kita langsung tunjuk saja lah jalannya. Iya, betul. Jalan bebas hambatan dari Cempaka sampai ke Batu Licin. Iya, betul. Bagaimana kondisi pembangunan di ekonomi di Kintab dan di Jorong. Iya, yang biasa dilewati begitu ya. Oke. Sebenarnya ini agak keluar sedikit dari konteks RPJPD, tapi tidak apa-apa lah. Yap. Kemarin ini sudah jadi pemikiran kita juga, Bang Iwan dan juga Nelly, bahwa kita kemarin mengusulkan baik itu ke pemerintah pusat maupun ke pemerintah provinsi untuk membuka exit JBH namanya. Exit JBH. Kalau kita menyebutnya jalan tol, padahal bukan jalan tol itu. Kalau tol itu berbayar. Iya. Jalan bebas hambatan. Iya. Exit JBH. Mengusulkan exit JBH, baik itu di daerah Jorong ataupun di Batu Ampar, supaya membuka akses transportasi, baik itu dari Banjarbaru maupun dari Batu Licin, supaya bisa ada akses masuk untuk ke Kabupaten Tanah Laut, baik itu melalui Kintab ataupun Jorong ataupun Batu Ampar. Nah, ini sudah kami usulkan. Kemarin ada namanya penyusunan Perpres Percepatan Pembangunan Kalimantan Selatan. Nah, salah satu yang kami usulkan adalah poin ini, adalah membuka akses exit JBH yang dari Cempaka Banjarbaru sampai ke Batu Licin di Tanah Bumbu. Nah, itu yang sudah artinya dari ruas jalan yang baru tadi itu ada cabang ya, cabang jalan cabang ya untuk menuju ke Tanah Laut. Oke. Apalagi di daerah Jorong kan ada kawasan industri Jorong yang merupakan proyek strategis nasional. Nah, kalau dibuka exit jalan baik itu di Kintab maupun di Jorong ataupun di Batu Ampar, tentu KIJ ini sangat strategis bagi pemerintah Kabupaten Tanah Laut, warga Tanah Laut maupun Provinsi Kalimantan Selatan juga. Oke, baik, kita ke suara pendengar, ada yang bergabung? Ya, suara pendengar, selamat pagi. Pagi, Bu. Baik, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Bapak Ahmad, Bu. Dengan Bapak Ahmad, oke. Di mana, Pak? Di Plehari, Bu. Oke, di Plehari. Baik, silahkan Pak Ahmad. Terima kasih Bapak dari Bapeda. Ya, Pak Ahmad. Jadi Pak, kita ini sama teman-teman kebetulan ada uang untuk berinvestasi. Berdasarkan dokumen yang ada, potensi yang ada, dan sumber-sumber yang lain, kira-kira dana dari kita tuh sebaiknya diinvestasikan di bidang apa, Pak? Nah, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bisa direkam, Bu Nelly? Iya, bisa. Oh ya. Oke. Ya, saya ingin mempertegas ya apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Ini seandainya kita misalnya punya uang, Pak, saya sebagai investor ya, punya uang, dengan melihat kondisi Kabupaten Tanah Laut pada saat ini, kemudian juga dengan RPJPD yang kita susun itu, mensinkronkan di situ, sebaiknya, nah ini sebaiknya gambaran dari Bapak Dani, kita menginvestasikan investasi kita itu kemana yang mungkin dipandang di dalam RPJPD kita dan kondisi perkembangan ini lebih cepat, lebih menguntungkan dan lebih potensial. Iya, menyangkut peluang dan potensi. Betul, ya. Oke. Terima kasih Pak Ahmad di Plehari. Nah, berdasarkan RPJPD yang kita susun, kita menyusun RPJPD dengan berbagai data. Siap. Semua data potensi di Kabupaten Tanah Laut itu dikupas di dalam RPJPD. Ada berdasarkan data PDRB kita, PDRB Kabupaten Tanah Laut selama 20 tahun ke belakang, bahwa potensi di Tanah Laut itu
Yang pertama masih didominasi oleh sektor pertambangan. Oke. Yang kedua adalah sektor pertanian. Oke. Kemudian selanjutnya sektor perdagangan, sektor konstruksi sampai dengan pariwisata. Mhm. Nah, saya tidak dalam kapasitas menyampaikan bahwa lebih baik diinvestasikan kemana. Tapi paling tidak kan Bapeda punya gambaran begitu karena yang menyusun itu. Ya, berdasarkan data PDRB kita bahwa penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Tanah Laut itu seperti yang disampaikan tadi bahwa pertambangan, kemudian pertanian, perdagangan, konstruksi, pariwisata. Pariwisata dibungkus di dalam sektor transportasi dan akomodasi, Bu. Hotel, makan minum. Nah, jadi itu potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Jadi terserah Pak Ahmad mau menginvestasikan di bidang yang mana. Kalau kita sesuai dengan passion kita gitu ya. Sesuai dengan passion kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita menunjuk, sektor sini saja pas Pak Ahmad rugi, yang salah Bapeda. Begini, data kita sudah menunjukkan. Tapi inilah peluangnya ya. Iya. Kenapa Pak Ahmad tadi bertanya soal itu? Pak Ahmad sepemikiran dengan saya, Pak Prijal. Bapeda yang menyusun ini berarti Bapeda sudah punya gambaran begitu ya, wajah tanah laut ini ya sampai dengan 2045 nanti. Ini loh Pak Ahmad yang diperlukan. Kasarnya seperti itu lah. Nanti Bapeda tahu sudah kebutuhan tanah laut nih akan ada di sini gitu yang lebih umum. Nanti sektor unggulan kita itu ada dua. Pertama pertanian, yang kedua pariwisata. Nah, terkait dengan pertanian dan pariwisata ini ada beberapa sektor yang bisa dijadikan tempat investasi. Nah, itu dia sekarang. Nah, ini yang kita perlukan. Yang pertama sektor pertanian itu sendiri. Pertanian itu kan macam-macam, bukan hanya menanam, perikanan, kemudian peternakan. Termasuk perkebunan pertanian. Nah, setelah sektor pertanian ini itu di tahapan awal. Nah, kemudian ada sektor pengolahan. Sektor pengolahan ini yang namanya hilirisasi. Sekira ikan kita tuh jangan cuma dibawa ikan segarnya aja ke Banjarmasin, tapi diolah dulu di tempat kita. Nah, itu bisa jadi sektor juga atau bidang investasi. Jadi peluang begitu ya. Jadi peluang yang menjanjikan. Betul. Nah, kemudian yang lainnya adalah pariwisata. Pariwisata ini kan bukan hanya tempatnya, tidak, tapi ada makan minum di situ, kuliner gitu ya, restoran, kemudian ada penginapan atau hotel. Nah, itu sektor pariwisata yang bisa dimasuki atau menjadi peluang dari investasi Pak Ahmad. Kalau pertambangan, ya saat ini memang tetap pertambangan ini nomor satu, tapi kita tahu bahwa pertambangan ini kan hanya menggunakan cadangan alam saja, artinya suatu saat bisa habis. Nah, sektor unggulan kita itu di 20 tahun ke depan adalah pertanian secara luas, kemudian pariwisata secara luas. Nah, itu mungkin potensi investasi atau peluang investasi yang bisa dimasuki oleh Pak Ahmad ataupun warga Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai kelebihan rezeki. Ya, untuk berinvestasi begitu ya. Betul. Jadi dapat dipahami ya Pak Ahmad. Artinya tadi sudah dibocorkan sama Pak Prijal ada dua sektor begitu ya yang menjadi unggulan di Kabupaten Tanah Laut. Pertanian secara luas dan juga pariwisata secara luas ya. Dan ini kan tentu banyak sekali sub-sub sektornya begitu ya, seperti itu. Penguatan pariwisata ini mungkin salah satu strategi juga Bu ya, dari akan adanya bangunan jalan-jalan baru ini Bu ya. Karena orang kata bahasa Banjar istilah kesini lah dengan pariwisata, mungkin penguatan pariwisata ini. Iya, di samping itu juga. Di samping menyikapi jalan-jalan yang banyak di jalan akses motong gitu ya, Pak. Betul sekali. Atau bahkan juga ada penciptaan objek wisata baru ya Pak ya. Kan tidak menutup kemungkinan misalnya dari potensi-potensi yang ada, apakah objek secara alam atau mungkin objek wisata secara buatan. Karena kita kan Tanah Laut belum punya nih objek wisata buatan yang mungkin spektakuler, yang apalagi yang misinya di dalam itu
ada kayak misi mendidik, kayak outbound, kayak apa gitu ya Pak ya. Nah, itu kan termasuk nih di dalam sektor pariwisata secara luas. Ya, seperti itu, ya. Nah, mungkin ditambahkan sedikit terkait dengan pariwisata ini. Di misi ke pariwisata ini malah masuk di dalam indikator utama pembangunan kita di 20 tahun ke depan. Kalau tidak salah di misi keempat itu ada di misi kedua, arah pembangunannya adalah iptek inovasi dan pendidikan ekonomi sektor unggulan, termasuk pariwisata ini. Ada indikator utama pembangunannya sendiri, yaitu jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dalam satuannya orang. Di target baseline kita di 2025 target kunjungan itu 620.000 orang. Sementara di tahap pertama 2025-2029 itu target kita naik menjadi 1,4 juta orang. Artinya di 2009 kita berusaha mencapai target kunjungan pariwisata itu 1,4 juta orang. Sementara di target akhir kita di 2045 target kunjungan pariwisata kita adalah 3 juta orang. Nah, itu dia. Dan ini juga dapat dilakukan peningkatan kualitas objek wisata agar pada saat ini mungkin pengunjung kita hanya domestik mungkin ya. Nah, di target 1,4 juta ini kan kita berharapnya juga ada kunjungan dari luar gitu. Iya. Nah, oleh sebab itu ini juga sangat berpotensi ya bagi para investor untuk dapat meningkatkan kualitas dari objek wisata kita itu dan juga menciptakan berbagai sarana prasarana yang berkaitan dengan itu. Seperti itu ya. Ini terbuka sudah Pak Ahmad. Iya, bisa menginvestasikan dari banyak hal ya di sektor pertanian dan pariwisata tadi ya. Yang banyak sih pariwisata, termasuk juga katanya di dalam cerita yang saya baca gitu kayak pijat-pijat refleksi gitu Pak. Nah, itu ya tanah laut kan masih belum memasyarakat soal itu ya, seperti itu. Nah, itu juga menjadi salah satu subsektor ya dari bidang pariwisata ya. Di samping kuliner tadi, transportasi dan lain sebagainya. Iya, ternyata ya. Iya. Bapeda aja menyusunnya kan 1 tahun ya, 1 tahun ya. Makanya kita asli membahasnya juga 1 bulan. Baik, kita ke yang ketiga tadi Pak. Tadi penguatan dan percepatan sudah. Nah, kemudian di perluasan. Nah, di perluasan ini indikator perluasan itu seperti apa? Dengan pembangunan atau kegiatan atau program kerja yang sudah dilaksanakan di penguatan dan percepatan. Di perluasan ini arahnya kemana Pak? Nah, ini intinya sebenarnya Bu, perluasan ini karena kalau kita mengambil contoh pariwisata tadi, kita sudah harus mengembangkan di sini. Nah, itu dia, mengembangkan di sini. Kalau umpama sektor kesehatan itu kita sudah memiliki, kalau sekarang kita cuman punya kamar VIP, kita sudah harus memiliki punya kamar yang super VIP. Iya. Nah, di tahapan perluasan inilah inti atau actionnya yang lebih tinggi begitu ya. Actionnya yang lebih tinggi untuk pencapaian misi di 2045-nya. Jadi kalau bahasa orang-orang pintar lah, mungkin hilirisasinya itu di sini. Hilirisasinya itu di sini. Artinya kalau pertanian tadi, ikan tadi tidak hanya sekedar ikan yang kita kirim, tapi sudah dalam bentuk sarden. Sudah ada pengolahan yang lebih modern begitu ya. Kalau pariwisata itu, jadi wisatawan nih ke tempat kita itu tidak hari ini datang, hari ini pulang, tidak. Ada keinginan mereka untuk menginap sehari, karena dengan menginapnya mereka akan banyak keuntungan yang didapat oleh daerah kita. Ekonomi kita meningkat dan kemudian pengeluaran wisatawan yang tempat kita ini bisa
menumbuhkan ekonomi masyarakat di sekitar di mana dia tempat menginap, Betul, betul. baik itu hotelnya, Jajanannya gitu ya, kulinernya. maupun ekonomi kreatif. Iya, iya, yang lain-lainnya juga ekonomi kreatif, iya. juga. Penyewaan kendaraan, penyewaan sepeda gitu ya. Oleh-oleh. Nah, itu dia ya. Seperti itu. Oke. Jadi di sini ya di perluasan sama juga misalnya kayak kita punya rumah sakit misalnya sekarang ada berapa, nah ditingkatkan mungkin rumah sakit ini nanti menjadi lebih banyak pelayanannya atau lebih banyak tenaganya begitu ya Pak ya. Betul, Oke, betul. seperti itu. Di sini nanti akan terlihat mungkin ya tanah laut sebagai maju tidaknya tanah nah laut itu dia sini, di situ ya, betul sekali di sini, ya. di sini. Kalau di tahap terakhir ini tinggal memoles Betul, saja. oke. Ya. Rasa tidak sabar saya menunggu. Mudah-mudahan kita umur panjang. Bu. Amin, Panjang, amin, amin. amin. Ya, Panjang umur. sekali, ya. 40. Oke, baik Pak. Dengan sudah disahkannya RPJPD kita dengan nomor peraturan daerah 12/2024 tadi. Selanjutnya apa nih Pak yang diharapkan atau yang diwajibkan oleh Bapeda, oleh pemerintah kepada SKPD, kepada lembaga-lembaga swasta, kemudian juga kepada masyarakat kita Kabupaten Tanah Laut. Karena pembangunan ini kan tidak bisa dicapai oleh sektor pemerintah saja begitu, tapi harus ada kerjasama dengan lembaga terkait lainnya, lembaga swasta, kemudian juga harus didukung oleh masyarakat. Betul, kolaborasi. Betul. Kolaborasi. Artinya Bapeda tidak bisa mencapai ini sendiri. Artinya bagaimanapun baiknya ya RPJPD yang disusun oleh Bapeda tanpa ada dukungan dari sektor-sektor lain tentu. Kalau bahasa di perencanaan itu namanya cross cutting. Oh begitu. Kemiskinan itu tidak bisa dikurangi dengan dinsos berjalan sendiri. Betul, ya. Harus ada kolaborasi di bidang infrastrukturnya, PU, LH, betul. kemudian untuk pendidikannya, kan pendidikan ini membuka jalan betul untuk sekali, keluar ya. dari kemiskinan. Yap, betul. Pendidikan, diskusi, itu namanya cross cutting. Dan yang paling penting juga sisa saran ini ya. Iya. Jadi semua program, kegiatan, sub kegiatan maupun belanja kita arahkan ke tujuan pembangunan kita. Jadi tidak ada lagi bahasa Pak Prabowo itu yang bocor seperti itu. Yang bias gitu ya. Artinya apa merembes. Tujuan pembangunan kita? Oke. Kita keroyoki sama-sama, kita kolaborasi sama-sama. Masyarakat juga mengontrol pemerintah, legislatif juga mengawasi pemerintah. Jadi kita sama-sama dalam memajukan tanah laut 20 tahun yang akan datang. Seperti tujuan pembangunan di nasional kita bahwa Indonesia emas tahun 2045. Ya, seperti itu. Oke. Ya, apa yang diharapkan dari partisipasi masyarakat? Kalau partisipasi masyarakat itu kita jaring biasanya setiap tahun itu melalui musrenbang. Makanya musrenbang itu kan sebenarnya kalau dilaksanakan mulai dari tingkatan desa, desa dan kelurahan, musrenbang musrenbang kelurahan, baru naik ke kecamatan, baru naik ke kabupaten. Nah di situ kita menyerap aspirasi masyarakat, termasuk menyerap aspirasi juga dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di DPRD. Oke, termasuk juga Pak, bagaimana kita dapat yang diharapkan, bagaimana kita mengharapkan atau menjadikan perilaku masyarakat kita dengan program-program pembangunan kita yang sungguh sudah disusun sedemikian rupa. Nah, kalau misalnya perilaku dan dukungan dari masyarakat itu tidak kita format juga akan tidak maksimal hasilnya. Nah itu tentu yang kita harapkan. Betul. Artinya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, DPR tidak bisa bekerja sendiri, memerlukan juga kerjasama dari masyarakat. Kalau masyarakat kita tidak berubah mindsetnya, umpama pembangunan itu hanya fisik saja, sementara kita sekarang ini menuju persaingan global ini sebenarnya
fisik kita jalan, Yap. kemudian SDM kita harus jalan juga. Oke. Makanya di mandatory spending kita itu ada namanya anggaran untuk pendidikan itu minimal 20%, karena kita menyiapkan SDM kita untuk mencapai tujuan pembangunan kita. Kemudian memang kita ini berdaya saing. Ya, meningkatkan Berdaya kompetensi saing, ya. Makanya di dalam misi kita pun sumber daya manusia itu pasti ada. Oke. Pasti Iya. ada. Iya. Dan tentu itu membangun kesadaran masyarakat. Nah, itu dia yang saya maksudkan tadi, kesadaran dari masyarakat untuk dapat sama-sama kita memiliki, ya sama-sama memiliki, memelihara hasil-hasil dari pembangunan itu. Maksud saya seperti itu ya. Kita berharap sedikit demi sedikit ya. Memang kata orang Pak Prijal, merubah kebiasaan itu termasuk hal yang sulit ya. Nah, tapi kalau kita ibaratnya selalu melakukan pengarahan, melakukan pembinaan kepada masyarakat kita gitu, lambat laun kita akan dapat berubah ke arah yang lebih baik. Betul. Ya. Ya. Nah, seperti misalnya ada pembangunan yang dibangun oleh pemerintah, pembangunan yang baru begitu. Nah, kita berharap kita sama-sama memelihara, jangan sampai kita bermaksud merusak, bahkan karena keinginan memiliki kuat gitu lalu jahil Iya. jahil. dan sebagainya ya, karena ini juga banyak keluhan Pak dari masyarakat kita seperti itu ya, dari tokoh-tokoh masyarakat. Oke. Nah, satu lagi Pak. Ya. Ya. Ini ada juga nih, Siap. tapi kita Pak tanggapi nih. Oke, sini ya, sebelum kita ke penutup. Baik, ada rekan Imin di Kampung Baru ya. Selamat pagi rekan Imin di Kampung Baru ya. Pertanyaannya, permisi. Oke, silahkan nanya aja Pak. Apakah dalam perencanaannya ada menaik kelaskan desa-desa di Tanah Laut menjadi seperti kota Klehari? Oke, Weh. bagus Pak. Siap. Nah, terima kasih rekan Imin di Kampung Baru. Langsung ditanggapi Pak Prijal. Kelas lah supaya desa naik kelas. Yap, betul sekali. Kalau desa itu sebenarnya ada penilaian tersendiri. Makanya di PMD itu setiap tahun itu ada indeks pembangunan desa namanya. Oke. Atau indeks desa mandiri kalau nggak salah. Jadi desa itu diklasifikasikan, yang pertama desa tertinggal, kemudian desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Oke. Yang paling tinggi adalah desa mandiri. Nah, alhamdulillah di Kabupaten Tanah Laut ini tidak ada lagi desa tertinggal Ya. tahun 2025 dan tahun 2024. Oke, yang lebih banyak di berkembang ya. Di berkembang dan maju. Oke. Mandiri baru sekitar rasanya kurang dari 30% atau sekitar, kalau tidak salah sekitar 26 desa Pak, Oke. yang mandiri itu. Nah, naik kelasnya itu seperti itu. Jadi tingkatkan baik itu pembangunan di desanya masing-masing sehingga desanya bisa naik kelas. Oke. Kalau di dalam dokumen RPJPD ini ya tidak ada termuat seperti itu untuk menaikkan desa. Mungkin di dalam misi tadi Pak, di dalam misi yang ada beberapa itu tadi mungkin ada termasuk dalam salah satu dari misi tersebut mungkin yang memungkinkan nanti Tanah Laut dapat menambah kembali mungkin desa yang maju atau desa yang mandiri. Ada di misi 4 itu Bu, tentang keamanan daerah yang teguh, demokrasi yang substansial, dan ekonomi daerah yang stabil. Nah, ya. Dengan sasaran pokoknya tujuan terwujudnya keamanan dan ketertiban yang mendukung stabilitas daerah dan negara. Kemudian ada di arah pembangunannya ketangguhan pemerintahan daerah. Nah, dalam ketangguhan pemerintahan daerah ini ada namanya indeks daya saing daerah. Nah, iya. Nah, dalam indeks daya saing daerah ini ulun tidak tahu apakah IDM itu masuk salah satu penilaiannya. Tapi yang pasti indeks daya saing daerah ini kan untuk penilaian kabupaten. Nah, kalau mau indeks daya saing daerahnya tinggi ya harus dimulai dari tingkatan terbawah. Oke. Indeks desanya harus tinggi juga. Oke. Nah, Artinya peningkatan atau penciptaan desa menjadi kota itu di dalam peraturan pemerintah dimungkinkan apa tidak Pak? kalau itu beda lagi.
Kalau apa desa menjadi kota tadi itu Artinya tidak ada hubungankah tidak dengan ada hubungannya, oke, tidak ada hubungannya. baik. Aha. Desa menjadi kota itu Iya. Dengan rencana pembangunan. iya beda Oh, dengan seperti rencana itu. pembangunan. Oke. Kalau merencana perhitungan perencanaan pembangunan tidak memperhitungkan desa menjadi kota tidak, Mhm. tapi kita memperhitungkan apa yang menjadi hajat hidup orang banyak juga. Mhm. Desa menjadi kota ini kan banyak indikatornya dan Oke. itu mungkin adanya di bagian pemerintahan lah yang bisa merumuskan itu. Sedangkan kita memekarkan kecamatan saja kan sekarang belum terwujud. Iya, betul. Belum terwujud. Iya, Ya, iya. ya. Iya. Artinya di dalam visi misi rencana pembangunan jangka panjang kita memang ada diamanatkan ya Pak ya. Iya. Tergantung nanti bagaimana penjabaran Iya. dari masing-masing SKPD terkait dan kemungkinan ya untuk mengakomodir hal-hal tersebut seperti itu karena desa menjadi kota itu ada prosedur tersendiri Pak ya yang harus dilalui. Beda. Oke. Ada perbedaan. Ya. Maksud saya meskipun di suatu desa ini pembangunan kita sudah begitu maju ya, tapi untuk mengakomodir misalnya keinginan masyarakat desa ini menjadi kota itu akan harus menempuh prosedur sendiri lagi, Berbeda tidak lagi. serta merta ya Pak ya. Betul, Oke, berbeda lagi. baik. Seperti itu. Kalau di Saranghalang ada mall kan hendak Ya jadi betul. kota. Nah itu dia. Itu Tetap berbeda harus melalui lagi. prosedur Iya, tersendiri. iya, betul. Oke. Baik. Walaupun investor banyak juga di desa Iya, itu iya, ya. seperti itu Masuk. ya. Indikatornya bukan di dalam pembangunan yang dilakukan ya Pak ya, tapi ada indikator tersendiri Iya. dan prosedur tersendiri. Karena ada perhitungan lainnya, iya. jumlah penduduk, Betul. jumlah RT, RW dan lain sebagainya. Akses ya. Itu berbeda dengan dokumen RPJPD kita. Oke. Kalau ditanya apakah ada perencanaan di dalam misi kita memang direncanakan ada ya Pak ya, tapi Kalau di misi kita itu hanya perhitungan indikator-indikator pembangunan. iya maksud saya di situnya dari indikator itu di akhirnya nanti akan ada pesan-pesan yang bisa memungkinkan gitu ya. Berbeda. Oh berbeda, oke. Tetap berbeda ya Pak ya. Tetap Oke. berbeda. Tetap Kali berbeda ini juga. kita Oke. hanya mau menghitung indikator pembangunan kita, baik pembangunan fisik maupun pembangunan manusia kita. Makanya di sini target-target itu tidak ada yang menjurus umpama tadi desa menjadi kota Ya. atau nah kalau di RPJPD itu di RPJMD memungkinkan tapi tidak desa menjadi kota, Oke. hanya menaikkan Sta- kelas desa. ya, status desa ya. Status desanya Oke. dari desa Berkembang menjadi desa maju. Oke. Nah, itu bisa kita taruh targetnya di situ. Mm-mm. Tapi tidak ada untuk desa menjadi kota itu tidak ada. Hanya status desanya saja. Oke, baik rekan Imin ya dapat dipahami ya. Ya, mungkin seraminya kayak pelihari. Nah, itu dia, Jadi iya, orang. iya, kita berterima kasih ya masyarakat Tanah Laut ini Pak memang begitu respon ya dengan kondisi wilayahnya. Ya mungkin ini mereka juga berkeinginan nih desa mereka rame kayak di kota gitu ya. Sehingga tetapkan dulu deh sebagai kota gitu ya. Nanti ramenya menyusul. Dapat kita pahami Bu ya. Iya, betul. Iya. Terima kasih ya rekan Imin di Kampung Baru. Oke Bu. Oke. Baik ya, waktu kebersamaan kita ternyata sudah berada di zona lewat. Asik kali kita kalau membahas tentang pembangunan akan kita dapat melihat ya wajah Tanah Laut ini ke depan gitu ya 20 tahun yang akan datang dan akan tergambar juga apa yang bisa kita lakukan ya untuk mencapai kepada wajah Tanah Laut seperti yang tergambar di dalam RPJPD seperti itu. Itu kan Pak ya? Ya. Oke. Baik saudara pendengar, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini. Tapi saya masih tetap minta closingnya Pak Aprijal untuk lebih menekankan tentang peraturan daerah nomor 12 tahun 2024 tentang RPJPD Tanah Laut. Silakan Pak. Baik, sebagai penutup mungkin bisa disampaikan saya mewakili Kepala Bapeda Kabupaten Tanah Laut
menyampaikan terima kasih pada pimpinan daerah, kemudian pada pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang tergabung dalam Pansus, bahwa kita sudah memiliki peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 12 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. Karena di Kalsel sendiri masih ada beberapa kabupaten kota yang belum bisa menetapkan ini karena adanya ketidaksinkronan antara eksekutif dan legislatif maupun belum ada penerimaan yang baik dari masyarakat. Jadi kita bersyukur, Bu. Yap, Nah, alhamdulillah. selanjutnya kami mohon dukungan terkait dengan Pilkada serentak tanggal 27 November nanti. Kita akan memilih bupati dan wakil bupati. Siapapun nanti yang terpilih, kami mohon doanya dalam kami menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian selesai sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan, yaitu 6 bulan setelah kepala daerah dilantik, daerah wajib menetapkan peraturan daerah RPJMD tahun 2025-2029. Kami mohon doanya, kami minta kerjasamanya, baik itu dengan stakeholder SKPD maupun Lembaga terkait lainnya, dan terkhusus juga nanti dengan yang terhormat bapak-bapak atau ibu-ibu yang tergabung di DPRD Kabupaten Tanah Laut. Kami berharap apa yang kami kerjakan, apa yang kami susun ini bermanfaat bagi Tanah Laut. Amin. Dan memang visi kita di 20 tahun ke depan itu bisa tercapai, bumi tuntung pandang yang maju dan berkelanjutan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, demikian jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Penyapa edisi hari ini, Kamis 15 November 2024. Terima kasih Pak Prija atas kebersamaannya. Terima kasih juga para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Pandang FM, radio kebanggaan kita bersama.